Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Wamen. Ini pejuang muda kita nih Pak Wamen Pertanian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Badan Legislasi DPR RI, yang saya hormati para Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, para anggota Badan Legislasi DPR RI, yang saya hormati pula Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, para pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Perdagangan, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono hadir mewakili Bapak Menteri Pertanian sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Menteri Pertanian kepada Badan Legislasi DPR RI tertanggal 26 November 2025, berhalangan hadir sehingga saya mewakili kehadiran beliau di rapat pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir dalam kesempatan baik, dalam acara yang baik dan tujuan yang baik pada hari ini. Dan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini dengan agenda pandangan masukan terkait penyusunan RUU tentang komoditas strategis. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang kami hormati, sejarah mencatat bahwa sektor pertanian selalu menjadi penopang utama ekonomi nasional, ya, terutama di masa krisis. Gitu. Ketika pandemi melanda, terjadi perubahan iklim, dan seterusnya, ya, dan tentu saja Kementerian Pertanian dalam hal ini yang membina sektor pertanian ini sektor pertanian menjadi salah satu pilar yang sangat diharapkan dan bisa membantu kondisi ekonomi di situasi sulit. Dalam konteks pembangunan pertanian, tentu saja penguatan komoditas strategis memiliki dampak besar. Pertama, mampu menciptakan kemandirian pangan, karena urusan pangan adalah produksinya di kami, di Kementerian Pertanian. Yang kedua, tentu saja dengan pengelolaan yang baik atas komoditas strategis tersebut akan membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani dengan harga yang lebih baik, stabil, dan pasar yang lebih terjamin. Berikutnya, pengembangan komoditas ini dapat juga mendorong pertumbuhan sektor real, sektor hilir, penciptaan lapangan kerja baru, dan memperluas rantai dari nilai pertanian. Sebagaimana asal cita oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi ada program hilirisasi, ya tentu saja hilirisasi itu basisnya ada hilirisasi berbasis sumber daya alam, berbasis mineral, yang dikerjakan oleh Kementerian SDM, dan berbasis migas, itu SDM, dan juga ada hilirisasi berbasis agro, di mana hilirisasi berbasis agro ini menjadi domain dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR yang kami hormati, di Kementerian Pertanian telah menyusun sesuai dengan arahan Presiden, ada komoditas-komoditas potensial dari hilirisasi yang akan dikerjakan hilirisasi komoditas yang sangat potensial yang kita kerjakan ada 14 komoditas penting yang kita targetkan untuk kita lakukan hilirisasi. 1 beras, 2 gambir, mungkin slide berikutnya itu. Ya. Lanjut. Halaman 10, ya. 1 beras, 2 gambir, kelapa sawit, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, karet, lada, pala, cold chain untuk cold storage, ya, gudang bulog, pabrik pupuk baru, ya kita membuat pabrik pupuk fasilitas baru karena memang sudah tua, kemudian ubi kayu, industri ayam terintegrasi, dan sapi. Dan program ini Bapak, karena memang kita sudah produksi, nah ini peningkatannya adalah dari sisi peningkatan produktivitasnya kita tingkatkan, kemudian industrinya kita ciptakan. Kita contoh saja misalnya kita bicara tentang kelapa, ya kelapa dalam, ya gitu. Nah, komoditas nomor 5. Kelapa ini ada pergeseran misalnya diet di China dengan penduduk yang besar, mereka ternyata mengkonsumsi santan dan VCO
dalam jumlah yang besar. Sehingga mungkin Bapak Ibu semua, khususnya anggota DPR RI di konstituen di dapil masing-masing, daerah kelapa khususnya terjadi peningkatan harga kelapa. Maka ini perlu peremajaan kelapa yang sudah tua dan peningkatan produksinya serta juga hilirisasi dari, ya ini contoh hilirisasinya dari buah kemudian menjadi VCO ya. Jadi bukan hanya nikel menjadi baterai, tapi juga di tempat kami dari semua komoditas 14 yang kami sampaikan itu ada rantainya yang sudah kita tetapkan. Dan anggarannya sudah ada, untuk peremajaannya ada dari APBN, kemudian pembangunan dari hilirisasinya itu nanti dari komoditas 14 tadi, nanti melibatkan danantara, pihak swasta, danantara, BUMN, dan masyarakat. Begitu. Kemudian titik-titiknya juga sudah kami tentukan, daerah yang banyak kelapa tentu saja di situ ada pabrik kelapa, kemudian daerah yang banyak sawitnya di situ ada kelapa sawitnya, kemudian gambir misalnya di Sumatera Barat ternyata produksinya besar, nah, kami tentukan di situ. Termasuk industri ayam terintegrasi dan sapi di sini disebutkan tadi ya, itu misalnya karena ada kebutuhan MBG yang tinggi, maka kami mengantisipasi produktivitas untuk menyediakan telur, daging, serta susunya. Misalnya khusus ayam, telur, maka kami bangun di luar Jawa, gitu. Karena di Jawa sudah swasembada atau sudah oversupply. Jadi kami sudah melakukan kajiannya dan ini sudah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Insya Allah mulai tahun depan ini sudah akan berlanjut dan bisa segera kita laksanakan. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, terkait komoditas strategis yang disampaikan sebagai topik dari rapat pada pagi hari ini, sama seperti sebagaimana Menteri Perdagangan tadi sampaikan, untuk pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami sudah kami susun ya untuk jawabannya dan juga keterangannya. Saya kira betul sekali kalau kami bacakan semua 12.30 tidak akan tercapai pimpinan, sehingga kami secara tertulis nanti kami sampaikan begitu. Nah, terkait topik ini kami ada beberapa hal yang barangkali perlu kami sampaikan ya. Tanggapan naskah akademik terkait RUU komoditas strategis ini untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian komoditas strategis. Ya. Komoditas strategis yang dimaksud itu adalah komoditas strategis perkebunan tertentu, komoditas strategis tanaman pangan, barang kebutuhan pokok dan barang penting, pangan pokok tertentu, komoditas pangan strategis asal ternak, bahan pangan pokok, komoditas kegiatan prioritas, dan komoditas hilirisasi produk pertanian. Dasar hukum, betul, artinya sebetulnya komoditas-komoditas penting tadi, termasuk komoditas perkebunan dan komoditas pangan yang ada, termasuk di dalamnya ada peternakan, itu sudah di-cover oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana kami sampaikan di layar, Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan, dan seterusnya ada Undang-Undang nomor 18 2009 terkait peternakan kesehatan hewan, Undang-Undang 22 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan di Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 22 2023. Sampai dengan Perpres, kemudian Permentan, kami sudah ada aturannya semua, pimpinan. Menambahkan tadi misalnya di beberapa komoditas yang penting itu artinya misalnya ada kebutuhan impor, tapi di dalam negeri juga ada produksi, sehingga kita dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu maka harus impor, tapi di dalam produksi harus kita lindungi. Mekanismenya adalah menggunakan mekanisme neraca komoditi, di mana neraca komoditas itu ditentukan di rapat setingkat Menko yang melibatkan semua stakeholder, perdagangan, perindustrian, pertanian, contoh misalnya daging sapi gitu ya. Daging sapi itu kita ada peternak lokal, kita hitung jumlah populasinya, kita hitung jumlah produksinya dalam negeri, kebutuhan dalam negerinya berapa, maka sisanya diimpor. Sehingga acuan impornya itu berdasarkan neraca komoditas itu. Dan komoditas-komoditas yang lain, tadi disampaikan Pak Menteri Perdagangan, misalnya beras, kalau sudah swasembada tentu saja tidak impor. Contoh lagi misalnya negara Brasil, dia oversupply untuk komoditas
ayam, ya ayam, daging ayam, sangat ingin masuk pasar Indonesia karena kita punya penduduk besar, tapi karena kita sudah swasembada, bahkan sudah oversupply dan bahkan sudah ekspor, maka kita sesuai dengan neraca komoditas itu kita tidak bahas dan kita tidak memasukkan barang impor tersebut. Sehingga secara aturan, pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, sebetulnya secara aturan sudah ada, maka kami mendukung dengan adanya RUU untuk penguatan secara polisinya. Manakala untuk badan baru, saya kira dengan terciptanya badan, kemudian sudah ada Menko yang mengkoordinir menteri-menteri gitu untuk beberapa sektor yang lintas kementerian sudah dikomando oleh Menko, dan kami merasa bahwa undang-undang ini baik, kami menyambut baik, tujuannya mulia, bagaimana komoditas penting dan strategis itu harus diatur, kami setuju, hanya untuk pembentukan badan kami rasa mungkin perlu dikaji ulang dan kami merasa itu menambah birokrasi sehingga tidak efisien dalam pengaturannya begitu. Kami tambahkan sedikit beberapa poin ya. Kenapa memang harus di halaman 16 langsung kesimpulan ya. Ya. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa secara umum komoditas strategis telah diatur di undang-undang yang kami sebutkan tadi di awal. Yang kedua, peraturan mengenai komoditas strategis tentu saja kami berharap tidak tumpang tindih overlapping dengan substansi dari komoditas strategis di undang-undang di sektor pertanian yang berlaku saat ini. Jadi karena kami ini sulit Pak, misalnya tadi disampaikan impor starch atau impor etanol misalnya, yang tadinya tidak diatur, kemudian harga singkong di Lampung dan di banyak tempat harganya jatuh. Nah, karena harganya jatuh, yang didemo bukan Pak Menteri Perdagangan, yang didemo adalah Menteri Pertanian, Pak, gitu ya. Jadi saya kira ya dua-duanya, lebih banyak di kami lah kira-kira gitu. Ya. Kami telah mencoba untuk mengkonfrontir pengusahanya dan petaninya. Wah itu memang karena menyangkut hajat hidup seseorang Pak ya, memang antara hidup dan matinya orang. Kami paham, orang tua kami petani, jadi bedanya pegawai jadi petani sama petani yang jadi petani itu beda Pak. Kalau pegawai jadi petani, kalaupun nggak panen, dia tetap bisa makan. Masalahnya kalau petani yang petani Pak, itu hidup dan matinya ditentukan dari hasil panen Pak. Jadi rapatnya sangat memanas begitu. Saya yakin pimpinan Badan Legislasi, Dr. Bob Hasan, sebagaimana di Dapil Lampung ini kami yakin dicurhati banyak petani singkong. Nah, oleh karena itu kemudian kita mengambil langkah untuk dilartas, larangan terbatas. Kemudian nanti akan ada mekanisme neraca komoditas, sehingga memberikan keadilan Pak. Betul mungkin kurang, tapi kurangnya berapa, maka berdasarkan itu ada rekomendasi dari neraca komoditas dan melibatkan Kementerian Pertanian. Sehingga kami berkeinginan khusus untuk komoditas pertanian, maka kewenangan dari Kementerian Pertanian sebagai pembina komoditas pertanian itu tidak berkurang dengan adanya rancangan undang-undang ini. Gitu. Yang berikutnya adalah komoditas khusus khas, unik, endemik dari daerah tertentu, kami mengusulkan untuk dapat dimasukkan dalam komoditas strategis sepanjang memiliki peranan penting untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Contohnya misalnya gambir tadi itu Pak. Gambir itu 90% diproduksi di Sumatera Barat dan satu-satunya sumber gambir di pasaran dunia mayoritas dari situ Pak, sehingga kami menempatkan gambir sebagai komoditas strategis yang akan kami lakukan untuk hilirisasi ke depan. Yang keempat adalah law enforcement, ya, perlu diatur sanksi yang jelas, baik itu administratif maupun ketentuan pidana, untuk menjamin penegakan hukum. Karena Pak, izin mungkin satu pengusaha maksudnya untung sedikit,
tapi kadang tidak terhitung berapa orang, berapa ribu, berapa keluarga yang dirugikan, khususnya petani di sektor hulu yang dirugikan oleh kegiatan importasi, kemudian kegiatan perdagangan yang sebetulnya komoditas itu penting dan menyangkut hajat hidup banyak dari petani kita. Terakhir, sebelum kami tutup, pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami hormati, semangat dari pemerintah, semangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto adalah bagaimana swasembada pangan dan menempatkan sektor pertanian dan pangan ini sebagai prioritas. Selama memang bisa dipenuhi dari dalam negeri, tentu saja kami sebagai sektor yang membina, di sektor pertanian membina petani, kami sangat mendorong untuk segala sesuatu yang diproduksi dalam negeri dihitung betul kebutuhan produksinya di dalam negeri. Kalau memang diperlukan impor, maka harus ada jumlah yang jelas dan disepakati oleh beberapa pihak stakeholder, apakah itu kementerian dan lembaga, sehingga konsep neraca komoditas itu bisa diperluas untuk komoditas-komoditas yang dianggap penting dan dianggap strategis ke depan. Sehingga kan ini kan jumlah neraca komoditas yang masuk ini kan enggak semua. Nah, tadi kami bicara dengan Pak Mendak di luar, kita ingin misalnya hortikultura buah-buahan misalnya, sebetulnya jeruk itu berapa yang kita hasilkan? Kami baru dari Karo, Tanah Karo, Sumatera Utara, itu produksi jeruk yang rasanya enak sekali, bagus sekali, tapi kalau pas panen kadang-kadang sulit karena ada jeruk impor. Jadi kami ingin beberapa kita hitung semua, jadi satu-satu kita lihat semua. Mumpung kebijakannya memang sangat kita diarahkan untuk pro terhadap produksi dalam negeri. Saya kira itu mungkin tanggapan ya, barangkali nanti untuk diskusi berikutnya kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.